Cerita ini berlanjut dengan Shihao bersama dengan teman-temannya mempersiapkan makanan mereka dari tubuh abadi sebelumnya, yaitu Valen Divanchel, yang dimana tubuh asli dari Valen Divanchel memiliki ciri-ciri fisik seperti seekor naga, yang setelah mereka memasak naga tersebut, mereka pun menyantapnya dengan minuman lezat yang telah dipersiapkan oleh Shibat yang sebelumnya dari harta-harta jarahan yang telah mereka dapatkan. Mereka menikmati makanan dan juga minuman tersebut yang di dalam makanan dan minuman itu terdapat esensi spiritual membuat peningkatan pada kekuatan mereka. Tetapi karena mereka minumnya terlalu banyak membuat di sini mereka semua berada di kondisi yang mabuk, dan karena hal tersebut Shihao tanpa sadar mendekati istrinya dan membelai istrinya. Tetapi hal itu tidak dirasa nyaman oleh Qingyi yang dengan segera yang langsung mendorong Shihao, membuat Shihao pun terjatuh ke arah Cao Yusheng, membuat mereka berdua sama-sama terjatuh. Tetapi sebenarnya mereka itu sekarang tidak berada di kondisi yang beneran mabuk, melainkan pikiran mereka yang melayang, karena di sini pikiran mereka yang berada di pengaruh dari keadaan kultivasi, alias minuman itu bukanlah minuman yang memabukkan, tetapi minuman yang membuat mereka merasa tenang, dan juga pemahaman tentang kultivasi mereka semakin meningkat akibat ketanaman tersebut. Dan setelah mereka minum, mereka pun lanjut ke menu utama, yaitu daging naga dan juga daging harimau putih tanduk emas yang sebelumnya telah dikalahkan kini telah masak yang telah siap untuk disantap oleh mereka semua. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka melihat adanya burung phoenix berwarna silver yang berada di dekat danau. Mereka semua yang melihat burung phoenix silver tersebut merasa kagum dengan keindahan burung tersebut, dan juga Shihao menyatakan bahwasanya sebelumnya ia juga pernah menemukan seekor burung phoenix yang lupa seperti ikan uang yang tersebut, dan burung phoenix ini Shihao pun sekarang jadi merasa lebih penasaran mengenai kota aliansi kuno tersebut dan ingin mencari tahu yang tidak akurat, yang bahkan mungkin Shihao tidak akan bisa menemukan kota aliansi kuno yang telah ia maksud sebelumnya. Tetapi Shihao tetap memaksa kepada Suelin untuk berkultivasi bersama mereka, menyerap esensi abadi yang ia miliki dari tubuh abadi tersebut, yang pada akhirnya Suelin menerima hal tersebut, yang lalu mereka semua pun mulai berkultivasi dan mereka juga menyerap esensi abadi
yang dikeluarkan oleh Shihao membuat pelatihan mereka jauh lebih mudah untuk dilakukan. Yang sampai pada akhirnya Shihao telah berada di tahap puncak kekuatannya sekarang, dan sekarang ia tinggal hanya perlu untuk menguntai tingkatan energi abadi yang kedua. Dan tidak lama kemudian teman-teman lainnya juga telah usai, yaitu Suelin, Chao Yushen, dan juga Qingyi serta kelinci kecil. Mereka semua pada akhirnya telah selesai berkultivasi. Dan setelah itu pun mereka semua berpisah, yaitu Chao Yushen, Qingyi, dan juga Suelin. Mereka sama-sama pergi meninggalkan Shihao karena mereka masing-masing memiliki tujuan mereka sendiri. Tetapi kelinci kecil tetap bersama dengan Shihao karena di sini hanya kelinci kecil saja yang masih tidak memiliki kekuatan untuk bertahan hidup sendiri. Jadinya ia masih perlu membutuhkan perlindungannya Shihao. Dan lalu Shihao pun melanjutkan pelatihannya untuk menembus keuntaian energi abadi kedua di tempat dari api pembakaran, yaitu metode pelatihan yang telah dipakai oleh Shihao selama ini untuk membakar tubuhnya sendiri. Sedangkan di tempat dari istana surgawi, sekarang si orang hebat dari anak istana surgawi yang memiliki julukan sebagai anak suci, ia telah mulai bergerak bersama dengan bawahannya untuk membasmi Huang. Karena tingkatan ancaman bahaya yang telah dikeluarkan oleh Huang telah membuat mereka merasa was-was. Jadinya mereka tidak bisa membiarkan Huang terus berkembang. Mereka harus bisa sesegera mungkin menghentikan Huang ataupun memusnahkan Huang. Yang dimaksud Huang ini adalah Shihao. Singkat cerita, setelah pelatihan pembakaran Shihao berlalu, pada akhirnya pelatihan pun telah usai. Dan pada saat ini Shihao juga meminta kepada Shiba Tian untuk melindungi tempat dari pembakaran ini agar tidak adanya orang yang berani untuk mengacaukan tempat ini. Karena tempat ini sendiri bagi Shihao merupakan tempat yang paling nyaman untuk melakukan pengelolaan dari energi abadi, yang membuat Shihao tidak ingin tempat ini dihancurkan ataupun digunakan oleh orang lain. Shiba Tian menyetujui hal tersebut. Lalu Shihao pun bersama dengan Shiba Tian, mereka berdua membuat formasi mematikan di seluruh area tersebut, yang sampai pada akhirnya tempat dari pembakarannya Shihao memiliki formasi mematikan yang sangat banyak dan juga tingkatan tinggi. Dan karena formasi yang terlalu banyak, Shihao di sini jadi memiliki ide untuk membuat tempat ini sebagai jebakan, yang dimana Shihao melapiskan formasi tersebut dengan membuat adanya sebuah energi yang keluar seperti adanya harta karun di dalam formasi itu, agar adanya orang-orang mencoba untuk memasuki formasi itu, yang nantinya ia akan terjebak di formasi itu dan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari orang tersebut. Kelinci kecil yang melihat ini pun merasa kesal kepada Shihao karena pikiran jahatnya Shihao. Shihao hanya menjawab ini demi perkembangan kekuatan mereka, yang setelah itu pun Shihao bersama dengan lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut, yang dimana setelah mereka berpindah tempat, mereka sekarang berada di sebuah tempat yang sangat dingin sekali, memiliki suhu yang sangat ekstrim. Bahkan kelinci kecil yang berasal dari ras keturunan kelinci Jet Rabbit, di sini ia juga merasakan rasa dingin yang pada seharusnya ia tahan akan rasa dingin, menggambarkan bahwasanya alam dingin ini merupakan tempat yang sangat dingin pada dunia kuno abadi.